Halo, apa kabarnya hari ini? Udah olahraga belum pemirsa? Pagi tadi, malam kemarin, coba diingat-ingat seminggu ini kira-kira jadwal olahraganya seperti apa? Bukan aktivitas fisik semata, tapi memang harus ada latihannya. Coki Sitohang di sini kembali lagi untuk Anda di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, Studio Grand Metro TV hari ini ramai pemirsa. Saya kedatangan banyak tamu sebagai narasumber untuk menceritakan bagaimana kisah hidup mereka berjuang melawan sakit penyakit, berjuang untuk mengangkat kesehatannya supaya tetap bugar atau keluar dari permasalahan gangguan kesehatan. Perlu kita sadari pemirsa bahwa tubuh kita selalu memiliki risiko untuk terkena penyakit. Apalagi kalau ternyata Anda dan saya punya berat badan yang berlebihan, lebih gampang lagi mengundang penyakit. Jadi sebelum Anda sakit, ayo jaga kesehatan, salah satunya adalah mengendalikan berat badan. Kita belajar daripadanya adalah Pak Agung. Pak Agung hari ini ditemani oleh istrinya Ibu Diana. Tapi kisahnya Pak Agung dulu nih ya. Beliau pernah terkena stroke karena ada kadar kolesterol dan juga tekanan darah yang tinggi. Awalnya Pak Agung ngaku sama kami, nggak ngerasa apa-apa, biasa-biasa aja, aktivitas normal kok. Tiba-tiba bibirnya kelihatan miring. Dan yang ngelihat itu orang lain, bukan dianya. Ketika dicek ke dokter ternyata betul ada pecah pembuluh darah di otak. Dan selain itu karena tekanan darahnya juga tinggi, beliau juga mengalami jantung yang bengkak. Bagaimana kisah lengkapnya? Saya perkenalkan, inilah pasangan suami istri dan kita akan tekankan kisahnya kepada Pak Agung. Halo Pak Agung. Apa kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bu Diana, salam kenal ya. Bagaimana perjuangannya selama ini dengan mendampingi Pak Agung? Alhamdulillah nikmat. Dinikmati ya? Nikmat ya? Padahal katanya dan menurut kabarnya, menurut faktanya kalau pasangan kita udah kena stroke, yang kena stroke ini bisa rewel nih. Gak gampang untuk menangani emosionalnya. Nanti kita bahas. Ada Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisya Sufarli. Halo. Pak Agung kena stroke itu kira-kira setahun yang lalu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya ini sekarang udah pulih atau belum Pak kondisi sekarang? Kalau saya melihat dalam kondisi saya ya, saya sih alhamdulillah kayaknya udah pulih. Kayaknya ya? Kayaknya. Emang nggak ada gangguan, sisa-sisa kemarin itu udah nggak ada? Sudah tidak ada. Gitu. Oke, kita kembali ke 1 tahun yang lalu. Waktu kejadian kena stroke itu, Bapak lagi di mana ngapain? Saya pada saat itu biasalah namanya seorang ayah ngantar anak pagi. Jadi ngantar anak tuh ke kerja ke kantor. Ya. Terus saya biasa dari pulang antar kerja saya langsung ke toko. Memang pada saat itu sebelumnya kata istri saya, kamu bawa motor kok miring ke kiri. Hah? Miring ke kiri katanya. Oh Ibu lihat itu Bu? Iya. Pada saat meninggalkan rumah? Iya miring gitu dia jalannya. Tapi dia nggak rasa. Masih. Itu Ibu udah ngebatin waktu ngeliat Iya. dia agak miring? Iya. Tapi baru dikonfirmasi pas pulang. Pas pulang. Lanjutkan? Nah di sana saya sempat pusing. Tapi saya sangka pusing biasa. Udah saya istirahat, tapi sambil ngelayanin lah. Begitu pas selesai, pulang ke rumah. Begitu sampai rumah istri saya ngomong, bibir kamu kok miring ya? Miring yang ke arah? Yang sebelah kiri. Sebelah kirinya lebih turun ya? Kirinya lebih turun. Saya bilang, enggak biasa aja. Karena saya dari toko ke rumah kan naik motor. Ya. Itu saya tidak ada rasa namanya sakit, tidak ada rasa pegal ataupun lemas, itu enggak ada. Saya biasa. Saya langsung naik. Kebetulan kamar saya di atas. Maaf nih Pak, iya. Itu Bapak bilang, enggak kok biasa aja. Ibu dengar ada nada suara yang berbeda nggak? Misalnya ngomongnya kayak agak balelo gitu. Belum, nggak ada. Cuma miring aja. Miring aja kelihatan. Udah dari situ saya mandi biasa. Tiap malam saya pasti ke orang tua saya. Kebetulan orang tua saya sudah tinggal yang perempuan saja, ibu saya. Saya datang, ibu saya ngomong, bibir kamu miring. Sama kayak istri. Lah, kok sama? Enggak, miring. Iya, udah sekarang kamu ke rumah sakit. Saya ngomong sama, ngapain sih ke rumah sakit? Orang saya nggak kenapa-napa. Susah. Begitu saya sampai rumah sakit juga ketemu dokternya. Siapa yang sakit? Saya. Kenapa? Katanya istri saya, ibu saya, bibir saya miring. Oke. Ya udah Pak, silakan Bapak tiduran. Nggak nyangka juga gitu Nggak ya. nyangka. Langsung dirawat. Dirawat Langsung dirawat hari itu. Iya benar, karena dari hasil pemeriksaannya ditemukan Ada pecah pembuluh darah. Pembuluh darah. di otak. Sebelah Otak, kanan. sebelah kiri. Jadi Bapak di rumah sakit langsung CT scan, MRI langsung gitu? Langsung. Di sana dirawat berapa lama? 7 hari. Ada merasakan perbedaan dalam 7 hari itu perubahan daripada miringnya?
Saya hari pertama sampai hari ketiga tidak ada rasa. Tidak Hari ada keempat? rasa. Hari keempat baru rasa lemes. Oke. Pas saya begitu mau miring ke kanan, kok sekarang saya rada susah nih. Begitu dokternya, dok, kok saya gini nih? Ya itu Pak, itu efeknya. Waduh, berarti benar saya stroke nih saya bilang. Kenyataan bahwa Bapak mengalami stroke akibat pembuluh darah di otak pecah. Kolesterol, tensi Bapak, boleh nggak kami tahu berapa angka itu? Kalau tensi saya pas kejadian itu 180. Kolesterol Bapak tinggi, oke berapa? Saya nggak tahu, cuma dibilang tinggi aja. Kira-kira kenapa Pak bisa begitu Pak? Bisa kolesterol tinggi, dibilang dokter, tensinya bisa nggak terkendali gitu. Saya makan Apakah- jorok mungkin. Kenapa? Makan saya jorok. Santan. Santan. Kalau makan siang biasanya itu. Mungkin makan siang ini saya mulai bandel. Makannya kikil. Gorengan, Gorengan itu pasti. Kikil, Lemak. Kikil. lemak, jeroan. Ya. jeroan, semuanya berarti Pak, makan. pengen tahu, dulu waktu Papa kena stroke itu dirawat, berapa berat badannya? 150. Sekarang berapa Pak? 105. 105. Sekarang beda 50 kilo, 45 kilo aja masih segendut ini. Iya. Menyambung yang tadi sudah Mas Boyke jelaskan, memang setuju banget nih, obesitas itu bukan menggemaskan tapi mencemaskan. Berbagai macam penyakit ini bisa datang. Dan ada juga nih hubungannya dengan tensi yang tinggi dan jantung bengkak itu juga ada hubungannya. Kemungkinan Bapak memang mengalami jantung bengkaknya itu dari obesitasnya. Kalau misal bisa ya berat badannya diturunin lagi. 150 udah ke 105. Nanti turunin lagi ya Pak ya. Semangat. Insya Harus semangat. Waktu kena stroke setahun yang lalu, bagaimana stroke itu berdampak pada situasi ekonomi Bapak dan Ibu? Dari segi keuangan, tadinya ada jadi nggak ada. Karena Bapak nggak bisa aktivitas Saya normal tidak bisa kan? aktivitas sama sekali. Sampai akhirnya anak saya menggantikan saya posisi saya di pet shop. Ibu sempat ngurusin beliau ketika stroke itu kan semua diurusin sama Semua Ibu saya ya? urusin. Berapa bulan waktu itu? Pas seminggu di rumah sakit kan full. Pas di rumah 3 bulan. ke 3 bulan ya full. Tapi ya kan saya kan anak kebetulan sudah besar-besar. Jadi gantian lah gitu. Tapi tetap prioritas saya yang semua pegang. Apa yang diurusinya Ya, apa ya, aja itu Bu? dia. Apakah dari mulai buang air Betul. kecil, ganti baju, mandi, semua Ibu? Iya. Semua kan karena pup juga dia rada susah kan. Nggak bisa ya? Berat. Jadi semua kan kita yang urusin. Kalau anak kayaknya nggak bisa deh. Pasti saya lah Ya. istri ya. Tapi saya lumayan salut tuh sama ibu. Ibu kan badannya kecil dan Bapak waktu itu kan berat badannya masih 150 kilo. Saya cuman sulit aja sih untuk membayangkan ibu Iya. dengan kekuatan yang sekuat-kuatnya gitu ya untuk membantu Jadi kuat Bapak. kayaknya ya. Jadi kuat, jadi ya? tambah kuat. Itu Spontan, supranatural spontan, Bu. ya. Itu supranatural Bu. Mujizat juga kan Bu ya. Memberi kekuatan ya. Betul. Bagi pemirsa yang saat ini menyaksikan program Go Healthy dan bertepatan mengalami hal yang sama, stroke, pembengkakan jantung, ketidakbugaran tubuh saat tensi naik turun, tetap saksikan kami karena bentar lagi kita akan lebih banyak diskusi mengenai solusi terbaik bagi Anda dan Pak Agung. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Anda masih bersama kami di Go Healthy. Ketika mengalami stroke, seseorang bukan hanya berjuang untuk pemulihan fisiknya, tapi juga perubahan pola pikir, mental. Dan mentalitas sering sekali terganggu akibat peperangan di dalam batin kita. Sembuh nggak saya? Bisa nggak kayak dulu lagi ya? Akankah saya diterima oleh keluarga saya? Apakah istri saya bisa terima keadaan saya seperti ini? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan hal-hal itulah yang dialami oleh Pak Agung ketika 1 tahun yang lalu beliau mengalami pecah pembuluh darah di otak. Sekarang ini lagi dalam proses pemulihan secara utuh ya Pak ya. Holistik ya Mbak Preti, Mas Boyke. Kita harus tahu bahwa kegemukan itu juga diakibatkan oleh pola makan. Dan kegemukan itu mengundang berbagai macam penyakit. Makin gemuk seseorang, darahnya juga makin kental. Oleh karena itu sekali lagi, yang namanya pola makan itu harus diatur sedemikian rupa. Dan selama kita masih makan pemakan segala, makan lemak, gorengan, santan, makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi, itu semuanya tentu akan mengakibatkan kekentalan darah. Akibatnya juga apa? Kekakuan pembuluh darah. Setelah pembuluh darah kaku apa? Jantung tidak bisa lagi memompa dengan baik. Akibatnya karena pembuluh darah itu kaku, darahnya kental, terjadilah
pecahnya pembuluh darah, terjadilah stroke perdarahan. Ya. Namun ya dengan berbagai usaha, beliau sudah lama-lama mengalami perbaikan meskipun kalau kita lihat di sini kegemukannya masih ada, tensinya belum teratur. Obat gimana, masih diminum? Jujur? Obat terus terang Berhenti. saya stop. Tuh, kan? Itu tetap harus. Yang boleh menyetop obat itu adalah dokter. Dokter bukan yang nyetop atau Bapak sendiri yang nyetop? Saya sendiri. Oke. Apa sih yang terjadi kalau misalkan nih Bapak main stop obat sembarangan? Akhirnya tensinya bisa semakin tidak terkendali. Dan kalau kita berbicara masalah tensi yang tak terkendali, Bapak Ibu tahu nggak kalau stroke itu bisa berulang loh? Kenapa bisa berulang? Kalau misalkan faktor resikonya tidak terkendali dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain stroke itu masih ada loh dampak-dampak komplikasi lain akibat hipertensi. Makanya penting untuk kita semua menjaga tekanan darah kita agar terkendali. Kualitas darah harus diperbaiki. Darah jangan sampai kental, pembuluh darah jangan sampai kaku. Nah, teknologi laser ini bisa membantu menurunkan pengentalan darah, mengelastiskan pembuluh darah, sehingga apa yang terjadi? Tensinya bisa lebih terkendali. Di saat yang bersamaan, obat tidak boleh di stop. Harus mengikuti anjuran dokter. Ya. Kalau dokter suruh stop, baru boleh stop. Dokter suruh berubah dosis, baru berubah dosis. Nah, tadi pada Pak Agung, gak cuma tensinya aja nih yang bermasalah, Iya. kolesterolnya juga bermasalah. Udah jagain belum makannya? Jagain, tapi kan dia bosen. Kita itu lebih baik menjadi orang yang pilih-pilih makanan. Pilih makanan ini yang lebih sehat untuk menutrisi tubuh kita daripada pemakan segalanya, nimbun penyakit adanya. Lalu tidur harus minimal 7 jam di malam hari. Harus olahraga atau aktivitas fisik dan harus bisa mengelola stres dengan baik. Tambahin lagi nih, kalau kita berbicara masalah kolesterol, pembakarannya harus ditingkatkan. Pembakaran ditingkatkan ini bisa melalui olahraga, aktivitas fisik, dan salah satu upaya lainnya bisa menggunakan teknologi laser. Meningkatkan pembakaran kolesterol sehingga nanti energinya bertambah, kolesterolnya bisa lebih terkendali. Yang tinggi nantinya bisa turun. Harapannya stroke berulang ini bisa kita cegah. Si teknologi laser itu juga kalau dipakai itu bisa membantu untuk mengaktifkan nitric oxide, ya, di mana si nitric oxide ini membuat pembuluh darahnya semakin elastis. Jadi ketika pembuluh darahnya elastis, maka dia akan ketika naik dia akan melebar. Akibatnya tekanan darahnya turun. Nah, tadi ya keping-keping darah yang selain tadi kolesterol yang mengakibatkan juga pengentalan darah, ada keping-keping darah yang gampang menempel pada orang-orang dengan pengentalan darah. Ya, nah ini akan dicegah penempelan keping darahnya. Lalu yang sudah menempel dan membentuk bolus ya katakanlah ya, itu juga akan diuraikan. Ya, sehingga apa? Aliran darahnya menjadi lancar. Saya sih terus terang ada yang saya mau tanyakan. Ya. Pada saat saya sebelum sakit kena stroke, saya masih sholat masih bisa sujud. Tapi begitu pas sekarang, saya sujud aja udah nggak bisa, susah. Ya nggak bisa tuh Iya. karena kakunya atau karena apa? Kaku kayaknya. Karena kaku. Nah itu memang satu gejala sisa dari stroke yang dialami. Bapak jangan patah semangat. Yang pertama untuk melakukan fisioterapi, latihan. Agar kekakuannya ini tidak menetap. Itu yang paling pertama. Yang kedua ototnya ini harus dijaga. Nah kalau kita berbicara masalah otot, ini ada teknologi juga nih bisa membantu otot. Terutama untuk para penderita stroke, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, tambah lagi apa? Berat badannya harus turun. Iya. Kalau berat badannya nggak turun, beban pada persendiannya itu banyak, Pak. Iya. Buat pemirsa juga sama. Informasi ini sangat penting dan begitu berharga. Kami punya kepedulian. Siapapun saudara yang nonton program ini, kami tidak melihat wajah Anda. Tapi jika memang kebutuhan Anda saat ini adalah supaya Anda tidak mengalami stroke. Atau yang sudah pernah kena stroke tidak mau berulang kembali stroke-nya. Maka kendalikan tensi Anda sekarang juga. Gunakan teknologi laser. Dan Anda harus simak perbincangan berikut ini untuk lebih memantapkan perasaan dan pikiran Anda tentang teknologi laser. Mas Panji, Ya. ini Pak Agung nih usianya masih produktif, tapi kemudian harus terkena stroke. Bisa bayangin nggak sih kalau misalnya Anda nih pemirsa juga mengalami hal yang sama gitu? Itu dia, makanya kan kita tahu bahwa stroke ini akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita ya. Ya beruntung saja tadi Pak Agung memiliki keluarga yang sangat suportif. Tapi nggak sedikit juga loh, banyak yang keluarganya justru harus terpisah karena stroke. Nah makanya penting nih Mas Panji, kalau ada pemirsa yang
mungkin punya keluhan yang sama seperti Pak Agung, Ya. alangkah baiknya kalau kemudian menggunakan teknologi laser. Setuju banget. Karena kalau misalnya penggunaan teknologi laser ini kan mudah. Tinggal diletakkan di permukaan kulit saja, di pergelangan tangan kiri kita, dan nanti kita bisa merasakan manfaatnya. Karena permasalahannya kalau udah kena stroke itu ada namanya stroke berulang. Yes, betul. Jadi kalau kita tidak betul-betul menjaga kondisi kesehatan kita, mau berubah, mau menggunakan teknologi, Kalau pakai laser secara rutin, dia bukan hanya bisa membantu proses pemulihan stroke-nya juga, tapi kan bisa mengurangi faktor-faktor risikonya, diabetesnya, hipertensinya, kolesterolnya. Jadi bisa juga membantu mencegah jangan sampai stroke-nya terjadi berulang. Tapi ini berarti buat pemirsa juga yang mungkin punya hipertensi, punya kolesterol, Yes. hati-hati dong, jangan sampai kena stroke kayak Pak Agung baru tiba-tiba yuk kita berubah. Udah telat. Makanya mendingan kalau misal sudah memiliki keluhan tadi, diabetes, hipertensi, kolesterol, ya kita pakai teknologi laser, kita ubah pola hidup kita, dan kita akan ngerasain sendiri deh, hidup kita tuh bisa jadi lebih enak, lebih nyaman kalau tubuh kita sehat kan. Jadi gimana cara mendapatkannya Mas Panji? Cara mendapatkannya mudah nih pemirsa. Yang paling penting sekarang, ayo hidup sehat demi diri Anda dan juga keluarga. Dan sekarang juga ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya atau chat kami supaya Anda bisa mendapatkan teknologi laser dari Dokter Laser. Obrolannya seru banget pemirsa dan sekaligus mencerahkan, memberi kekuatan juga kepada Pak Agung dan Bu Diana untuk tetap pada posisi berperang. Tidak menyerah, tidak berhenti. Never quit. Ya, you are not a quitter. Bukan orang yang suka berhenti gitu. Betul. Ya kan? Tadi Mas Boyke udah sampaikan teknologi laser membantu untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Terutama bagi Anda yang kena stroke supaya nggak berulang lagi. Iya. Tolong lebih komprehensif lagi. Jadi sekali lagi, semua terjadi karena kekentalan darah. Tensi yang tinggi terjadi karena kekakuan pembuluh darah dan kekentalan darah. Nah, si teknologi laser ini memang diciptakan khusus untuk mengatasi kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah plus, ada plusnya. Yang pertama, sinar merah untuk kekentalan darah sehingga aliran darah lancar, ya, gumpalan darah diuraikan. Sinar yang birunya untuk kekakuan pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu bisa elastis, melebar, kemudian sehingga tekanan darah turun. Tapi ada sinar kuningnya. Sinar kuning ini membantu kita tidurnya lebih nyenyak karena orang-orang yang kurang tidur tadi kegemukan juga karena orang kurang tidur. Karena banyak makan akibat kita tidak tidur nyenyak. Penyakit-penyakit degeneratif juga mendekati. Hormon grelin dikeluarkan, kepengen makan terus akibatnya diabetes tipe 2. Ya. Kemudian sinar kuningnya juga mengeluarkan hormon yang namanya endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Kalau kita bahagia, otomatis kita happy, apa yang terjadi? Imunitas kita juga meningkat. Dan kalau imunitas kita meningkat, maka kita akan jauh lebih sehat, lebih bisa mencegah berbagai macam virus, ya, infeksi virus yang menyerang diri kita, dan akibatnya kita akan lebih sehat dan lebih awet muda. Itulah manfaat daripada 3 sinar laser yang ada di teknologi laser tersebut. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa disinarkan secara langsung pada area persendian dan pada area otot. Gunanya adalah untuk meningkatkan aliran darah ke area tersebut menjadi lebih baik lagi sehingga regenerasi selnya bisa terbantu. Proses peradangannya bisa kita tekan, proses pengapurannya kita cegah, jangan sampai berlanjut. Di saat yang bersamaan bisa dibantu dengan menurunkan berat badan, fisioterapi, menguatkan kembali otot-otot yang ada di bagian, contohnya di bagian pada tungkai atas atau tungkai bawah, bisa dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation atau latihan. Latihannya contohnya nih Bapak, latihan jalan di kolam renang. Yang beban pada persendiannya ini kita turunkan, tapi menguatkan otot di saat yang bersamaan. Kekakuan ini terjadi karena gejala sisa dari stroke. Jadi aliran darah di area kepala ini harus maksimal. Teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara intranasal di dalam rongga hidung atau di dalam rongga telinga. Gunanya tadi, meningkatkan aliran darah ke area kepala, menurunkan pengentalan darah, dan juga meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Harapannya nih proses pemulihan stroke-nya bisa terbantu lebih baik lagi. Dan yang paling penting, jangan sampai terkena stroke berulang. Pak Agung, apa harapan Bapak di usia 49 menjelang 50 tahun ini, Pak? Saya sih harapan saya jangan sampai kena stroke lagi yang kedua lah. Oke, itu doa yang pertama. Jangan kena stroke lagi. Amin. Amin. Yang kedua saya pengen, ya mudah-mudahan dengan kondisi saya bisa pulih lagi. Ya. Saya bisa memulihkan ekonomi keluarga lagi. Amin. Bisa, ya bisalah berbuat yang terbaik buat
keluarga lah. Ma, makasih. Selama ini Mama udah bantu saya untuk pulih. Mama udah bisa menggantikan posisi saya pada saat saya sakit. Ya insya Allah saya bisa pulih lagi, bisa kayak dulu lagi lah. Kepada anak saya, Hana Afifah, Papa doain mudah-mudahan kamu bisa berhasil dalam skripsi. Terima kasih juga kamu telah menggantikan Papa pada saat Papa sakit aja. Ada masyarakat Indonesia yang juga sudah menggunakan teknologi laser dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatannya. Dan kiranya video ini, Pak, menjadi kekuatan dan penyemangat juga buat Pak Agung. Yuk kita simak sama-sama. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Ternyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya hidupnya udah mulai normal, tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi saya telah membantu saya. Video ceritanya sudah diberikan dan ternyata betul pemirsa ketika kita bercerita secara jujur tentang bagaimana kondisi kita sekarang meskipun saat itu kita mengalami masa-masa sulit, itu bisa jadi kekuatan buat orang lain. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Diana yang sudah berkenan membagi cerita hidupnya. Mas Boyke terima kasih, Mbak Preti terima kasih. Seneng banget ada harapan untuk orang-orang yang memang mau berjuang untuk pulih, mau sembuh, semangat diri nggak boleh pudar. Tapi bagi Anda yang sudah punya kesempatan untuk menggunakan teknologi laser, pakai teknologi lasernya. Bagi Anda yang belum, ingat teknologi laser bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan Anda, baik itu bicara mengenai kolesterol yang tinggi, tensi yang belum terkendali, dan juga gula darah yang tinggi. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Dan simaklah perbincangan berikut ini. Mas Panji, Yes. dokter laser dari Gogumol ini kan sudah ada 10 tahun lebih ya di Indonesia, betul kan? Betul dong, bayangin kita sudah ada di Indonesia itu dari 2011. Jadi sudah banyak yang pakai dan juga merasakan manfaatnya. Makanya bisa bertahan sejauh ini. Yang berarti dokter laser dari Gogumol ini bisa dipercaya. Iya dong Mbak Tantri, karena seluruh varian dari dokter laser ini terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Penting itu. Tapi sebentar, konsumen cerdas berikutnya adalah tahu bagaimana masalah after sales-nya. Penting. Apalagi ibu-ibu harus tahu banget. Karena kalau misal kita memilih alat kesehatan, kita pasti pengen yang nomor satu adalah bermanfaat. Dan yang kedua, kita pengen lihat adalah yang awet, bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Setuju. Dokter laser ini bisa dipakai dalam periode yang lama dan bahkan kita juga ada garansinya loh. Ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kita nih Mbak Tantri. Mas Panji ngomong-ngomong itu di layar ada muncul loh. Yang dimasukin ke hidung tuh apa sih? Nah itu namanya intranasal. Itu kan digunakannya di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi kalau ada keluhan-keluhan lain yang berhubungan dengan area kepala juga bisa dibantu. Kita kan dari Gogomol itu kan terus berinovasi. Oke. Makanya kenapa kita sekarang hadirkan ada tipe baru dari dokter laser yaitu Aku Laser Ultimate yang menghadirkan 2 teknologi. Teknologi laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Manfaatnya adalah untuk membantu menguatkan otot kita. Terutama bagi orang-orang yang mengalami kelemahan otot. Jadi bisa kita gunakan untuk memberikan sinyal elektrik supaya bisa memberikan kontraksi otot, menguatkan ototnya dan mencegah penyusutan otot. Udah jangan panjang-panjang, kasih tahu aja ke pemirsa gimana cara mendapatkannya gitu aja deh. Cara mendapatkannya mudah kok Mbak Tantri dan juga pemirsa di rumah. Ambil handphone Anda bisa hubungi nomor teleponnya sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.